Oke, teman-teman sahabat Fakta, semua kita ketemu lagi di acara podcast Fakta. Beberapa diskusi yang lalu bersama Bung Tigor juga, kita bicara soal regulasi kawasan tanpa rokok di Indonesia. Kita juga bicara soal yang terbaru terkait PSBB Jakarta yang mulai berlaku hari ini 14. PSBB yang nabrak dulu baru ngerem. Nah, sip, itu. Sekarang kita mau bahas lagi nih, ada sesuatu yang lagi ramai Kaitan dengan PSBB juga ya. berkaitan dengan PSBB dan juga kawasan tanpa rokok nih. Makanya saya undang lagi nih Pak Tigor lagi, Bang Tigor yang bicara hari ini. Karena isunya nggak jauh-jauh. Bang Tigor ini kan sebagai aktivis pengendalian tembakau, sebagai pengamat kebijakan publik, kita mau lihat, kita mau dengar kira-kira pandangan Bang Tigor kayak gimana nih. Pasti teman-teman kemarin yang sudah main ke sosial media, salah satunya Twitter, ini sempat jadi trending topik. Apa itu? Terkait surat dari salah satu pengusaha atau pemilik industri rokok kepada Bapak Presiden Jokowi. Langsung aja kita bahas. Bang Tigor, Ya, seorang pengusaha pemilik perusahaan industri rokok mengirimkan surat kepada Bapak Jokowi nih terkait PSBB yang mulai berlaku hari ini 14 September. Udah baca, Bang? ya saya udah baca tuh suratnya dari Budi Hartono ya, Bos Jarum. Langsung, gimana pendapat Bang Tigor nih? Ya, saya lihat ini Bos Jarum Budi Hartono ini memanfaatkan situasi. Wow. Ya, situasi ada perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke. Dalam hal ini antara Presiden Jokowi dengan Anies Baswedan. Nah, Budi Hartono berkirim surat kepada Presiden Jokowi Ya. kaitannya dengan rencana penerapan PSBB ketat seperti PSBB semula yang akan diterapkan di Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, Budi Hartono dalam suratnya itu mengatakan bahwa dia menolak. Betul. Nah, ditolak tuh PSBB-nya, Betul. ya, karena dianggap PSBB itu nggak efektif katanya. Betul. Yang pertama, yang kedua, kapasitas rumah sakit juga sudah penuh. Betul. Ya. Dan ini bisa tetap diadakan katanya fasilitas untuk rawat itu gitu loh, nggak usah takut katanya kan gitu. Nah, saya melihat tadi ini ada pemanfaatan situasi ya. Pertama, Budi Hartono itu bos jarum, namanya pengusaha just do it ya, bukannya kerjakan tapi duit dulu gitu loh, ujung-ujungnya duit gitu loh. UUD ya, dimana UUD-nya dia berpikir supaya rokoknya laku gitu loh. Ya, rokoknya laku karena PSBB itu kan nyerempet orang itu dihimbau diajak supaya hidup sehat. Betul. Di masa pandemi, Meningkatkan sistem imun. supaya dia nggak kena COVID, Betul. supaya dia nggak meninggal dunia, ya kan? Nah, sementara kita tahu nih rokok itu kan menurunkan imunitas. Ya, itu Tidak sempat sehat. ramai. Itu kabar yang sempat ramai. Nah, Keterkaitan antara pandemi COVID dan juga rokok. Nah, jadi kalau PSBB ini muncul lagi, otomatis akan marak lagi himbauan Nah. pengetatan pola hidup sehat segala macam, termasuk tidak merokok. Nah, jadi ini akan jadi momok nih, dia pikir. Betul. Nah, dia lihat nih antara pemerintah pusat sama pemerintah Jakarta nih ada konflik. Nah, dia pengen ikut nunggangin ya sikapnya pemerintah pusat yang tidak setuju dengan PSBB ketat. Padahal PSBB ketat yang tidak disetujui DKI itu ada pertimbangan lain. Tapi Budi Hartono masuk hidden agendanya, agenda tersebutnya Pak, supaya nggak ada himbauan hidup sehat, supaya orang merokok terus. Padahal merokok itu berbahaya. Dia nggak menurunkan imunitas tubuh kita, sehingga akan mempercepat kita terkena atau terpapar virus COVID-19, gitu loh. Karena memang surat dari salah satu pemilik industri rokok ini sempat ramai nih, Bang, gara-gara kok seorang pengusaha, salah orang terkaya juga nih yang di Indonesia nih, pemilik industri rokok kok berpikir seperti apa ya, kayak sudah menyerah gitu sama COVID dengan dua alasan yang tadi Abang bilang. Yang pertama karena
ada tidak adanya PSBB sama saja naik terus. Yang kedua adalah Gak usah khawatir, nah fasilitas dasar bisa dibuat. wah itu aduh luar biasa. Nah harusnya nih Budi Hartono dia berkirim surat ke Jokowi itu, ke Presiden Jokowi itu isinya bukan yang tadi. Gimana coba? Kalau yang tadi, surat yang pertama tadi saya bilang memanfaatkan situasi dan mengadu domba ya Presiden Jokowi dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Ini ada politik adu domba nih di tengah pandemi COVID yang dilakukan oleh Budi Hartono Mus Jarum terhadap Presiden Jokowi dan Anies Baswedan. Nah, bagaimana seharusnya suratnya Budi Hartono nih supaya cantik? Coba gimana? Tengah pandemi harusnya Versi yang tidak menunggangi siapapun. harusnya mendukung. Ya. Mendukung hidup sehat. Dia harusnya berkirim surat kepada Jokowi. Pertama, supaya Presiden Jokowi meratifikasi atau mengaksesi ya FCTC, Oke. ya Konvensi Internasional Ah. Framework Convention on Tobacco Control. Oke. Apa itu? Itu adalah kerangka kerja PBB dalam pengendalian tembakau, ya supaya hidup sehat, penggunaan tembakau dikendalikan. Ya. Nah, yang kedua, harusnya juga dia dalam suratnya berkirim surat kepada Presiden Jokowi adalah menyatakan supaya daerah-daerah itu bikin peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Oke, kita balik lagi. Iya, sampai sekarang kan di Indonesia nih belum semua provinsi punya perda KTR. Padahal menurut PP 109 itu kan semua daerah harus punya perda KTR atau regulasi tentang kawasan tanpa rokok. Sampai sekarang baru 25 provinsi 25 provinsi. yang punya perda KTR atau regulasi KTR. Jakarta tidak masuk. Jakarta belum. Nah, justru itu. Ya. Nah, tidak memiliki regulasi 9 provinsi. Nah, Jakarta tuh belum punya perda KTR. Nah, harusnya dia berkirim surat juga kepada Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, supaya segera membuat peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Kalau memang dia ingin mendukung. Kalau mau mendukung hidup sehat, menangani pandemi COVID-19. Karena raperda KTR, rancangan perda KTR di Jakarta itu sudah 11 tahun dibahas terus tapi nggak pernah disahkan. Nah, itu harusnya seorang pengusaha yang baik, ya, bangsa Indonesia yang baik, yang berkirim surat mengusulkan kepada pemerintah, misalnya hidup sehat. Apa seperti sekarang kan kampanyenya hidup sehat dengan apa? Pakai masker, rajin cuci tangan, ya, jaga jarak sehat, terus juga makanan sehat supaya meningkatkan imunitas dan jangan merokok. Harusnya dia ngomong itu. Ya jangan malah menolak PSBB supaya rokoknya laku. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi terkait surat yang disampaikan kepada Bapak Jokowi ini, Bang, dia menyertakan survei beberapa lembaga yang menyatakan bahwa 80 orang itu tidak menghendaki adanya PSBB itu, Bang. Ya itu nggak tahu lah dari itu mana. luar biasa tuh. Surveinya kan nggak disebutin tuh dari mana kan? Ya survei lah ya. Tapi yang pasti yang dibutuhkan adalah sikap konkretnya, sikap nyatanya mendukung kebijakan pemerintah supaya bangsa Indonesia ini sehat. Apa itu? Jangan merokok, gitu loh. Itu, dan sebagai pengusaha yang baik jangan produksi atau jangan jadi pengusaha rokok. Nah, dia cari kerjaan yang lain ya. Iyalah, kan banyak, kan bisa bikin yang lain. Dia kan bisa jadi orang terkaya di Indonesia karena rokok. Betul. Padahal 70% perokok aktif di Indonesia itu adalah orang miskin. Orang miskin dan melalui surat itu dia membawa kepentingan membungkus isu ini dengan membawa orang-orang miskin. Iya, mengorbankan orang-orang miskin supaya merokok terus. Harusnya dia kirim surat. Oke, kita dalam masa pandemi kita tegakkan kawasan tanpa rokok salah satunya. Jadi tadi pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak sehat, makanan bergizi, dan tidak merokok. Itu harus ikut kampanye itu dia. Bukan malah adu domba Presiden Jokowi sama Gubernur Jakarta Anies Baswedan, ya. Misalnya kirim juga surat ke Anies Baswedan. Pak Gubernur yang baik, tolong sahkan perda kawasan tanpa rokok di Kota Jakarta. Itu cantik. Nanti kalau dia bikin kayak gitu, kita bikin podcast yang cantik buat Budi Hartono. Waduh. Kepada Bapak Budi Hartono, gimana ya?
seperti yang dibilangkan oleh Bang Tigor tadi nih, Bapak bisa datang ke sini Pak, ke podcast Fakta. Kalau yang Bapak berminat. Tapi harus ada pesan tadi. Pesan yang tadi Pak. Jangan merokok. Jangan merokok Pak. Karena merokok itu mematikan. Betul, dan jangan pernah mengorbankan rakyat kecil untuk isu atau untuk kepentingan pribadi atau industri. Oke, terima kasih untuk Bang Asas Tigor Nainggolan untuk waktunya hari ini, untuk diskusi yang sangat menyenangkan. Untuk kalian semua, kalian bisa nonton video-video menarik kita, diskusi-diskusi menarik dengan topik yang luar biasa di YouTube Fakta, di Fakta ID, dan juga kalian bisa lihat di Instagram kami di @forumwarga_id. Twitter kami juga @forumwarga_id. Terima kasih.